apa yang beliau hasilkan, yaitu dari saudara Cak Dodot. Tentunya kalau untuk wilayah Jawa Timur juga kapasitas Indonesia, bahwasanya beliau merupakan salah satu narasumber yang sangat berkualitas dari segala sisi aspek keilmuannya dia, mulai dari segi titik dasar sampai titik puncak. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita rileks Pak ya. Dalam artian rileks itu apa? Untuk menyerap ilmu-ilmu yang akan diberikan dari dua pemateri dan satu narasumber. Jadi kita jangan tegang. Jadi sambil ngopi, sambil merokok, karena ini kebetulan juga merupakan atas kebesaran hati dari Cak Dodot untuk berbagi ilmu. Juga Abah Aliong sendiri sebagai pemilik produk dari SPL Audio Surabaya yang beralamatkan di Jalan Nambangan. Juga dari Mas Iwan, mungkin kalau jenengan sedoyo hari ini disuguhi full produk dari Mas Iwan. Kalau secara background dari beliau, sebenarnya beliau sangat lama sekali terjun di dunia prototipe maupun riset ya. Tentunya dengan berangkat dari pengalaman beliau, maka beliau meluncurkan satu brand ya, satu brand yaitu Iwan. Iwan itu untuk pabriknya para peserta yaitu berada di Pasuruan, tepatnya di Kota Bangil. Namun untuk kantornya yaitu berada di Mojokerto. Oleh karena itu satu kesatuan bahwasanya seperti Abah pemilik dari SPL, kalau jenengan membeli produk SPL juga jangan ragu. Karena apa? Service centernya sangat dekat, spare partnya juga sangat mudah, sistem pertanggungjawabannya 100% dari Abah diberikan kepada seluruh konsumen. Dan begitu juga dari Mas Iwan dengan produknya yang sudah kita nikmatin seharian tadi, yaitu Iwan Pro System. Namun kalau dari Mas Iwan untuk yang brand Iwan itu belinya sistem Bapak Ibu ya, belinya sistem. Jadi satu kesatuan dan proyek semua sistem menjadi pertanggungjawaban dari Mas Iwan. Kalau untuk komponen dari Mas Iwan bekerja sama ataupun memberikan brand yaitu berupa linier, ada SPL juga dari UMKM tadi ada apa Pak yang stand custom mikrofon. PJ ya, PJ itu satu naungan manajemen dari Mas Iwan, bahwasanya kita itu ini ladang bisnis bagi kita semuanya yang kebetulan kita semuanya tentunya telah hadir. Oleh karena itu kita berharap tentunya dengan dua pemateri yaitu dari Mas Iwan juga dari Abah dari Panjenengan Sedoyo nanti bisa bertanya dengan bebas. Dan satu kesempatan bagi kita semuanya nanti ada live perform 2 lagu dari Mas Dodot dengan menggunakan sistem dari Iwan Pro sistem ya. Oleh karena itu kepada yang terhormat Cak Dodot untuk mengawali seminar, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Iki ae. Iku gawe wong ngomong. Oh iya Pak. Iya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk semua peserta seminar. Hasilnya juga seminar nih, ngopi bareng ya, judulnya ngopi bareng. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dari teman-teman PSJT Trenggalek, yang mana pada kesempatan kali ini teman-teman mengadakan pertemuan atau seminar dalam rangka acara Festival Son Suronagung PSJT Trenggalek. Apa iki? Ngono to. Ya wis. Wis pokoke ngono kuwi lah.
Mudah-mudahan malam hari ini apa nanti yang disampaikan ada kurang dan lebihnya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti, bisa memahami yang kemudian nanti untuk diterapkan oleh teman-teman semua. Sebelum jauh melangkah, dari pihak kepanitiaan atau dari pihak teman-teman PSSJT tadi memberitahu, wis nggak garis gambaran kasar, wis pokoknya digambar. Yang pada intinya pembahasan tentang kalibrasi, yang mana kalibrasi yang disebutkan adalah monitoring system dan FOH. Lah ini kira-kira yang sing teko niki kira-kira jenengan nopo live? Jenengan nggih. Oh. Enten sing jenengan, enten sing live. Oh, jenengan plus live. Oh, ngono ya. Berarti mungkin kata peluangnya. Karena ini nanti bagi teman-teman sing kira-kira kok seweneng tua kok terus nggih, berarti rezekine akeh. Ini nanti ada door prize dari Abah Liong, dari SPL Audio yang mengajukan pertanyaan atau sing gelem takon oleh hadiah. Ya hadiah nopo nduk ngarep mbah isine nopo pokoke kotakan. Mungkin dene hadiah Bob yo bejone. Cokal mak dor meledos. Mengenai sistem monitor dan FOH yang sudah sering kita bahas, yang sudah sering kita jumpai dan kita alami. Intinya pada pertemuan malam ini yang sering kali terjadi di dalam dunia sound, terutama untuk hajatan, yang sering kali menggunakan single mix atau mixer tunggal yang digunakan untuk monitor dan FOH. Dalam rangka kalibrasi ini, yang menjadi baku pondasi adalah bagaimana caranya sebisa mungkin kita itu menata, men-set up apa yang ada itu secara rata. Artinya nek FOH suarane ijo ya monitore kudu ijo. Yang artinya kita sudah memahami dan sudah mengenal bahwa gambaran di dalam dunia audio itu kita mengenal yang namanya flat. Wis mbah niku kok ketemune mbah flat mbah gak. Intinya daripada kalibrasi itu jangan sampai hasil keluaran dari loudspeaker kita yang berbunyi di dalam sistem FOH dan monitor itu rentan perbedaannya terlalu jauh. Misalnya contoh sing FOH-ne kok Twittere enak niku terus jelone gak krungu utawa rontok setengah-setengah pilek. Kejadian-kejadian seperti itu saya yakin sudah sering kali kita alami, dan bahkan sudah banyak yang mengalami kendala, bahkan menjadi sebuah dilema atau gambaran. Iki piye to kok ngene ae meneh ngono, saiki ngono maneh. Mben main wis diwancam iki teko omah, menit titeno main. Tak enakno meneh, gak ketemu maneh. Lah mungkin dari gambaran-gambaran pembukaan ini bisa menjadikan teman-teman nanti untuk meraih banyak hadiah. Artinya nek pengen oleh hadiah ya takon. Sing khusus mriki hadiah beda, hadiah langsung jenengan sing mriki nggih mungkin. Iya. Aku tak melok ngomong sedilu ya, cek rada panas. Siap. Soale
acara-acara ngene iki biasane ngono ya. Ibarat bagian ngene. Cak Dodot iki pelawak kirun ya. Awak-awakmu kabeh iki ndelok ngene ngarep, Cak Dodot mbanyol awakmu kang guyu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti kalau seumpama nih katakan Cak Dodot itu lagi menerangkan marungono, ada pertanyaan ya. Lek awakmu kabeh iki meneng, wis dianggap awakmu pinter, Cak Dodot mulih. Ngoten Cak Dodot. Siap. Lho lah iya. Saya mau tanya sedikit iki tentang peserta ini. Ini peserta ini bayar apa gak bayar? Bayar ya? Berapa? 100. 30.000 orang. Waduh. Ditangkleti riyen setunggal atuse angsal napa mawon. Oh iya sih. Nggih. 100 sih oleh apa ae rek ini? Heh? Snack paling 10.000. Snack, kopi, rokok wow. Kopi. Rokoknya setunggal tapi. Setunggal Ya, deal ngeten. Ngajeng pokoke mlebet disuguhi mendet setunggal. Rokok 1.000. Kopi larang-larangnya 5.000. 5.000, 16.000. Lah awakmu iku umpama katakan bondo 100 ya. Terus dikei bareng mek 16.000, lah rugi ya. Lah lek kon gak mbok manfaatno untuk datang di hari ini, di malam ini. Wis tak kadang-kadang awak ngenten-ngenten mau guru ngatus rembes. Aku wis mari atus rek ngene ya. Kon percuma teko. Ya, percuma teko ngene. Iki durung atus, iki durung atus. Lah niki wau protes mari atus kok pancet nih. Engko atus menit awan, ini mau mek raup tok kene lho wan ngene. Jadi ya setengah guyon ya biar suasananya itu gak tegang rek ya. Jadi saya memang sudah saya niati, saya dengar wah Cak Dodot kate teko rek ya apa ya kudu dianu lah ya. Artinya dikei semangat, bukan hanya saya yang memberikan semangat, tapi justru Anda ini yang memberikan semangat dengan apa yang mungkin Anda belum ketahui ya. Nanti mungkin dari Cak Dodot sendiri mungkin bisa memberikan jawaban yang itu merupakan alternatif ya, jalan keluar. Terus koyo mau iki krungu-krungu ku jare anune loro iki. Tutore loro. Siji apa loro? Satu dah. Oh, satu tok. Tapi lah loro lah bayarnya mulai dibagi loro. Aku gak kebagian. Ya, jadi gini ya. Gini. Gunakan waktu ini untuk Anda memang betul-betul belajar dan ingin tahu sehingga Anda tahu. Setiap pertanyaan itu nanti Anda mendapatkan kilo cek toko SPL. Yang terbaik sitok regane 50.000. Satu pertanyaan 50.000. Lek dua pertanyaan iki wedok tak kei sing lanang. Dadi lanang karo wedok 100. Dadi lawa mengetokno dhuwit 100 gak rugi. Soalnya kan karo panitia wis dikei ngombe rokok jajan ya. Temen takok ya. Engko lek jekku iki entek tak jukukno ngene standku jek wae aja kuwatir. Pertanyaan yang sangat mendasar ya, dan itu memang nyata. Engko hadiahnya lebih gede. Bukan hanya Jack. Iso-iso power ya Wan ya. Oke? Dimulai. Semangat, tepuk tangan. Oke. Ayo. Enten gremeng-gremeng bah niku wae. Apa? Ancene pinter kok niku. Nek wae hadiah ngoten niku jenengan mungkin wae pertanyaan sing mendasar power para mriki terus ya. Lanjut. Intinya kembali ke awal temane niki ngopi. Dadi nek wis disuguhi kopi ya kopine ambek diombe kalih diangen-angen iki kira-kira iki dari sing saiki disampekno mangi kira-kira aku arep takon apa. Terus kira-kira sampean sangu teko omah niku aku kok teko kono kate takon guys kok pecel iki piye carane. Yang artinya jangan sampai kesempatan kali ini sebagai yang sebagaimana yang disampaikan oleh Abah Aliong, lek teko rene gak oleh apa-apa rugi soalnya wis kadung bayar
nggih rugi tenaga, rugi bensin, mbek rugi duit barang wis. Mumpung rugine dereng double-double urung akeh-akeh nek kira-kira kok enten sing duwe angen-angen takon, iki nek kon duwasar oleh power lho iki. Yo Power Rangers gak apa-apa. Niki kira-kira diterusne enten sing takon apa mboten? Soalnya nek mboten enten sing takon jelas pun pinter sedanten Mbah niki. Oke. Mohon maaf menyela pembicaraan, mohon izin Cak Dodot. Di sini kan ada 4 baris ya. Ada 4 baris tempat duduk. Jadi untuk kesempatan pertanyaan kita gunakan sebaik mungkin, diawali dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Yang ingin bertanya namun mempunyai dasar ataupun untuk memperoleh ilmu. Oleh karena itu, ini dari kanan atau dari kiri dulu? Dari kanan atau dari kiri dulu? Monggo. Yang mau terserah bebas. Oh, belum panitia tidak boleh ini. Pokok yang penting maju takon niku langsung oleh hadiah niku. Tapi pertanyaannya harus bagus. Monggo, saya berikan kesempatan dulu dari yang sebelah sini. Monggo, berdiri. Ya. Nah, monggo. Sebelumnya ya, namanya Bapak siapa? Pak Dwi. Dari mana Bapak? Dari Nganjuk. Tepuk tangannya lo kilo. Nganjuk aduh teko kene mosok kalah awake dhewe. Oke, monggo pertanyaan dengan hadiah nanti 1 buah konektor dulu. Kalau pertanyaan bertanya lagi ditambah 1 konektor. Monggo Pak Dwi Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja nggih pertanyaannya. Nggih, Mong. Sekarang ini kan semuanya tidak asing lagi dengan smart life ya. Jadi semua pada saat setting jajos pakai RTA. Nggih. Nah, dulu waktu saya pernah belajar itu katanya dari alat itu mahal dan murahnya itu mempengaruhi hasil. Nah, pertanyaan saya, kalau mempengaruhi berarti kan dari merek mahal dan murah ada hasil yang berbeda antara pengukuran dengan merek mahal dan murah. Terus kemudian perbedaan paling sensitif di mana ketika kita menggunakan alat ukur yang mahal dan yang murah? Itu aja, Cak Dodot. Terima kasih. Oh, ngoten nggih. Iki pertanyaan apik ini. Pertanyaan apik. Tepuk tangan dong untuk Pak Dwi dari Nganjuk. Pertanyaan apik mari sirah ngelu ngombe bodrek. Menanggapi pertanyaan dari Bapak sinten wau? Pak Dwi dari Nganjuk. Pak Dwi Nganjuk nggih. Sebenarnya yang paling mendasar, paling baku itu kembali lagi apapun yang kita gunakan itu yang baku kita harus mengenal dan mengetahui. Ketika kita menggunakan alat atau menggunakan hardware yang kita gunakan itu dengan komposisi yang menurut kita murah, menurut kita mahal, yang perlu kita ketahui adalah seberapa kapasitas dia bekerja dengan baik dan ideal. Suatu contoh misal, ketika kita menggunakan microphone soundcard dengan menurut kita ini level di bawah, kita harus tahu bagaimana kita menggunakan alat itu dengan baik. Nah, biasanya untuk pengukuran terutama di smart life itu adalah ketika yang baku di microphone dan soundcard. Ketika mikrofon itu berada di posisi kelas atas atau yang kita sebut mahal, itu biasanya dia memiliki titik noise yang rendah. Dalam artian ketika kita melakukan pengukuran di luar atau di lapangan, maka hasil yang kita dapat itu tidak termanipulatif. Atau bahasa kasare, oh gak nemen-nemen dihapusi. Karena adanya apa? Adanya sumber signal noise yang lain selain dari loudspeaker yang kita keluarkan. Nah, begitu sebaliknya, ketika kita menggunakan mikrofon atau hardware yang kelasnya ada di bawah menurut pandangan kita harus tahu cara melakukan pengukuran itu titik yang benar-benar bisa untuk kita ambil data secara spesifik atau data yang bertanggung jawab itu
harus seperti apa. Jauh dan tidaknya peletakan mikrofon dan dekat tidaknya, tinggi tidaknya yang akan kita ukur itu semua akan membawa pengaruh. Nah, biasanya Pak, yang sering terjadi itu ketika kita melakukan pengukuran, misal mikrofon A yang menurut kita itu harga di bawah. Iki nek tak nggone omah bener, Cak. Wapik datane. Tapi nek tak nggone jobo kok ngapusi. Artinya hasil tangkapan atau hasil daripada dia membaca ketika kita di rumah dengan di lapangan itu berbeda. Nah, perbedaan itu dikarenakan apa? Keterbatasan kemampuan alat kita membaca. Jadi yang perlu kita ketahui ketika kita menggunakan hardware, kita harus mengenali dan kita harus tahu seberapa dia memberikan titik akurasi ketepatan di dalam pengukuran itu. Kalau kita menggunakan mikrofon bagus, mungkin dengan jarak yang relatif jauh, dengan jarak puluhan meter, itu masih memberikan titik akurasi yang benar-benar tepat. Karena apa? Kelebihan daripada mikrofon yang sudah memiliki titik akurasi yang tepat, noise-nya kecil. Yang artinya adapun noise di kanan kiri yang bisa mempengaruhi proses pengukuran itu tidak semata-mata semuanya dia tangkap. Yang dia tangkap hanyalah bunyi yang benar-benar murni dari loudspeaker yang kita bunyikan dengan pink noise. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon yang menurut kita harga dan kualitas itu di bawah, lebih baik titik pengukuran itu jangan dilakukan di luar. Kalau misalkan kita dengan memang benar-benar enek iki, pokoknya kudu tak nggoning jobo, ya kita harus tahu gimana cara kita memperlakukan alat tersebut. Karena kalau alat itu kembali lagi hakikatnya sebuah hardware atau alat itu merupakan alat pembantu bagi kita. Kembali lagi yang bisa menentukan, yang bisa untuk mengetahui ketepatan dan ketidaktepatan itu adalah kita sendiri. Mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita kesampingkan. Artinya kalau memakai mikrofon yang dengan harga di bawah, lebih baik kalau saya menyarankan untuk pengukuran di rumah saja. Kalau memang terpaksa memang harus di luar, cari situasi yang mana ketika kita membunyikan suara pink noise itu tidak terganggu oleh suara noise di sekitar kita. Contoh misalkan melakukan pengukuran di malam hari. Secara otomatis noise di sekitar kita itu sudah berkurang kalau posisi di malam hari. Mungkin ada yang kurang paham? Sudah? Hadiahnya sampun, Mbak? Alhamdulillah. Saya ketemu. Iki nek engko oleh neh balik. Iki engko liyane terus ngene diangkrek wong iku tok sing oleh. Salahe dhewe ra gelem takon. Monggo ini dari awal dari pertanyaan. Mungkin ada yang meneruskan kibar iki kok diterusno iki, monggo. Niki soalnya nggih terus terang. Niki asline sing ngongkon rene niki kleru. Panitia niki asline keliru. Jane sing ditekakno niku nggih wonge sing ngene di dhuwur. Terus yo sangune iki rada cocok. Niki salahe dagelan sing kon rene. Monggo sebelum niki mungkin hadiah ditutup kali Bali yang tiga balik mulih rugi mungkin malah. Iya. Lah nggih. Lah kadek meneng-menengan ngene yo koyo gantek. Mboten telas padahal niki targete niki kedah telas nggih. Mungkin nek telas mendeten stand. Ada. Stand itu masih ada. Kira-kira masih ada 30 dus. Wow. Begini dulur-dulurku semuanya,
biar suasana tidak tegang, bikin rileks saja. Dalam artian kalau jenengan punya pertanyaan dalam bentuk apapun, kendala merupakan kendala dari sistem panjenengan, jenengan tanyakan. Jadi sistemnya padat tapi serius juga santai ya. Padatnya itu berisi dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan jenengan untuk menambah ilmu, untuk dengan narasumber dari Cak Dodot. Jadi kesimpulannya kalau jenengan sat set ya bertanya terus kendalane ning opo Cak aku iki penake piye gitu. Jadi dan di situ saja jenengan sudah mendapatkan satu bentuk apresiasi berupa satu buah konektor dengan satu pertanyaan. Gini aja kesimpulan. Ya, terima kasih. Dari Miu Miu langsung bertanya sendiri, monggo. Langsung, monggo. Oh gak nyangarep gak popo tapi ngadeg ben ketok ganteng gak lho. Ya iyalah kudu ngadeg. Iku oleh kok malah ketiban mic. Kok ketiban wit. Iki oleh cek tapi engko kira-kira sampean dulu ceknya. Sampean gak oleh milih lho ya. Engko ndang njaluk aku njaluk sing wedok ngono gak oleh iki. Sebenarnya gak ada pertanyaan. Kalau tadi namung ini loh, usul lek mic-e diedarne biar ndak izin sing badhe tanya ngoten. Oh, begitu. Nggih, tapi ada pertanyaan sedikit. Lah ya ngono, gak apa-apa. Menyambung jawaban dari Cak Dodot niku wau terkait smart lab. Smart lab kan bener-bener vital nggih sakniki. Betul. Kula tak lungguh izin. Nah, smart lab niku ada yang bilang kalau pengukuran di siang hari dan di malam hari itu beda, Cak. Seperti yang jenengan bilang, kalau alatnya kurang bagus ngukurnya malam saja biar hening gitu ya. Tapi ada sebagian pernah saya dengar itu ada narasumber ahli yang mengatakan kalau pengukuran malam itu sama pengukuran siang hasilnya akan berbeda. Soalnya ada pengaruh suhu dan juga angin dan sebagainya itu. Nah, terkait itu apa benar atau memang ya sebabnya nyuwun pencerahane. Matur suwun. Nggih. Oleh cek nes itu. Yang penting ceknya ditambani sik lagi dijawab. Menjawab iki mun dengan catatan nek iso gak iso ya mulih aku. Mengenai sistem pengukuran, perlu diketahui bahwa di dalam smart life sendiri itu ada titik pengukuran suhu. Lah ketika teman-teman melakukan setup atau pengukuran di malam hari, akan tetapi tujuannya untuk hasil di siang hari. Teman-teman harus mengetahui, iki lek awan iki kira-kira biasanya suhunya piro ya. Nah, teman-teman tinggal memasukkan data di dalam pengukuran itu. Teman-teman buka di situ ada menu setup. Teman-teman cari suhunya, teman-teman sesuaikan dengan untuk pengukuran yang teman-teman targetkan. Lek targete awan suhune sampean pindahan awan. Meskipun ibaratnya sampean bengi ku ngukur iku mek nggo jaket kok wademen campur udan, suhunya jangan ditaruh suhu rendah. Karena apa? Pengukurannya itu diperuntukkan untuk besok, yang mana sudah berbeda cuaca dan suhu. Kalau mungkin teman-teman mau mencoba lagi, teman-teman melakukan di titik yang sama dengan data yang sama, teman-teman silahkan suhu itu dirubah. Nanti teman-teman akan tahu pergeserannya di mana. Apakah di magnitude, apakah di base, apakah ada pergeseran di angka fine delay yang berbeda. Karena di situ pasti akan terjadi perubahan kecepatan suara ketika suhu itu berubah. Kalau orang mengenal rata-rata kecepatan suara di udara itu berkisar antara 340 per second. Itu dengan suhu rata-rata 20 derajat. Lah lek suhune rubah piye, Mas? Nggih rubah ongkone. Wong angka suhunya berubah. Yang membedakan itu sebenarnya bukan
hasil respon atau tidak. Kalau kita mau mempelajari, mau benar-benar memahami bahwa yang membedakan itu, kembali lagi saya sampaikan di awal, yang membedakan itu bukan speakerku sing piye, speakerku suarane piye, tidak, hasilnya piye, tidak. Yang membedakan itu kalau teman-teman melakukan pengukuran itu di malam hari, noise di sekitar area teman-teman melakukan pengukuran itu sudah berbeda. Karena sudah tidak ada lagi kebisingan seperti siang hari. Nek awan yo ana sepeda motor, ana wong ngentut barang. Wis sak sembarang-sembarang liwat ana kresek saduk kresek kemuni kabeh. Campur angin uwuk-uwuk barang. Tapi kalau malam kemungkinan kecil noise yang ada di dalam area pengukuran itu berkurang. Nah, untuk lebih tepatnya teman-teman bisa melakukan perubahan suhu di dalam pengukuran itu. Endi mang wonge? Turu. Mbon piye? Lho, kok nggih sing piye? Semua smart life insya Allah sudah dipikir oleh si pembikin, sudah dipikir. Meskipun sing gawe wong bule kono, itu karena mereka tahu nggak akan mungkin mereka membikin sebuah produk itu yang menikmati warganya sendiri, nggak akan mungkin. Mun dijaga nih, oh ki nggo wong galek isune nek bengi wadem ning gunungan. Niku mun dipikir kalih bulene. Jangankan hanya di titik pengukuran, wong speaker lho bule sanggup nuruti karepe wong Jawa iki. Ngoten nggih, Pak. Nah, kalau mau belajar yang lebih spesifik untuk mengetahui benar-benar, kalau mau belajar di titik pengukuran, lebih baik menggunakan Smart 5 untuk lebih mendasar. Karena di situ komplit, semuanya ada. Dan di dalam titik-titik magnitud atau respon itu bukan hanya menunjukkan angka saja, tapi bisa menunjukkan nilai harmonik dengan munculnya angka oktav. Iki nek kanggo operator, bagi teman-teman operator, mohon maaf, sing kira-kira gak iso nabuh alat, gak ngerti alat musik, teman-teman akan tahu. Oh, ternyata setiap frekuensi iki ono nadae rek ternyata. Nah, bedanya kalau nada itu tidak bisa cancel, tapi isone fales. Tapi nek frekuensi, karena frekuensi itu mengandung nada, ketika mereka bertabrakan, iku iso ndadekno cancel. Bedanya hanya di situ. Kalau untuk di versi Smart setelahnya Smart 5, itu kayaknya sudah ndak ada. Mungkin bagi teman-teman yang biasa buka Smart 5 pasti hafal. Iya, sakjane lek seumpama katakan penanya itu maju ke depan ngono kan. Nggih. Maksudnya gantenge kamerane bareng nggih ketinggal. Kena syuting ya. Nggih, kapan menang? Kalau niku ketubruk terus niku pun kancane. Soalnya wong ganteng itu ya harus tampil. Ngapunten. Niki terkait Smart Lab kadose kok asik ngoten nggih, diperdalam ngoten. Niki pertanyaan banyak saking kanca-kanca pemula tentang Smart Lab, Cak. Terkait Smart Lab itu kan ada fase, ada respon. Yang utama ditanyakan itu, yang penting itu mendahulukan respon yang bagus atau fase yang bagus. Begitu. Nggih. Sik. Iki sampean takon dhewe te mewakili. Aku dhewe iya ya kancane iya. Maksudnya ngene, iki engko nek mewakili kancane, iki engko hadiahe iki lho masalah. Ini kan berhubungan dengan hadiah. Oh, dibagi. Ya wis nek gak apa-apa, nek dibagi dhewe gak apa-apa. Niki ngeten terkait itu tadi kan kadung ada topik ini ya, Smart Lab, mending topik ini diulas sampai selesai biar semua ini kan tahu terkait Smart Lab. Memang saat ini apa? Wis merajalela. Pokoknya semua soundman kayaknya sudah main itulah. Oh iya. Tapi kebanyakan itu apa iku jenenge?
iso-isonan tok bahasane Nggih. atus kula niku ming Nggih. isane ngejos wis metu gambare ora Oh, ngerti iki ngoten, bener atau belum niku. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Kasih lagi dong, cek lah ngono. Lanang wedok iku berarti ya. Heeh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Lebih penting mana mendahulukan pace atau magnitude? Respon suara utawa pace. Ini pertanyaan sing ya sing marai ngeluh wong ancane sing dibahas iki urusane software ya, alat ukur. Kalau misalkan saya balik bertanya, yang bisa dirasakan secara signifikan yang nantinya dari hasil pengukuran iku kira-kira iku awak dhewe arep nyuguhne gambar apa swara. Swara nggih. Nek swara urusane kira-kira magnitude napa pace. Magnitude. Ojane pun pinter kabeh lho sakjane. Sakjane wis pinter kabeh. Ada dua kemungkinan. Ada dua opsi. Yang pertama, mendahulukan magnitude karena untuk mengejar target. Artinya target aku iki bakal dodolan swara. Aku iki bakal nyuguhne swara nang wong-wong. Terus yang kedua, ada yang berpikir, ya lu kudu loro-lorone ya. Itu akan jauh lebih bagus. Karena apa? Terkadang timbul sesuatu terjadi di dalam respon atau magnitude itu bisa disebabkan karena adanya kecepatan dan keterlambatan suara yang berbeda di antara output satu dengan yang lain. Atau yang biasa dikenal teman-teman bahwasanya gak saming. Itu bisa menyebabkan beberapa titik area frekuensi itu bisa menurun drastis, bisa menurun sedikit, iso uga sebalike ngebus alias naik. Jadi kalau teman-teman menghendaki secara simpel, teman-teman bisa pilih opsi pertama, mengutamakan magnitude. Yang mana magnitude itu bisa kita rasakan. Dan itu nanti yang akan disuguhkan. Akan tetapi jangan pernah lupa bahwa pace itu juga menjadi suatu permasalahan. Ketika pace itu tidak tersambung atau tidak terjadi summing, itu juga akan mengakibatkan magnitude itu berubah. Jane iki wis bener niki. Secara by M iki wis bener. Begitu teleponi pasif lho kok dadi ngene. Atau sebaliknya, tak pasif enak lho, tak by M kok dadi ngene. Jadi keduanya itu sebenarnya saling berkaitan. Bukti bahwa itu saling berkaitan. Nek misalkan pengukuran itu hanya magnitude saja, pasti menu pace iki gak mungkin dikei karo pabrik. Karo bule ini gak mungkin dikei menu pace. Begitu sebaliknya, kalau kita mengutamakan pace, gak akan mungkin menu yang namanya magnitude ini diberikan. Lah kok nek gak enek menu ini magnitude biasa, spektrum ada. Tapi kenapa itu tetap diberikan sama si pembikin? Karena itu semua bertujuan bahwa dari kedua sisi ini harus benar-benar kita pikirkan. Makanya banyak orang menggunakan smart, banyak orang menggunakan alat ukur. Alat ukur itu banyak. Tidak harus menggunakan smart. Tidak hanya smart saja. Masih ada Arta dan lain-lain. Smart, orang rata-rata mengenal menggunakan pink noise. Ada yang menggunakan pink swab. Ada juga yang menggunakan bird noise. Nah, semua itu, semua sumber sinyal generator yang dibagi menjadi beberapa itu semuanya bertujuan
yang artinya bertujuan supaya kita lebih mengetahui mana yang harus kita gunakan untuk pengukuran yang tepat. Apakah kita menggunakan pink noise, white noise, burst noise, atau menggunakan pink swab. Dari kesemuanya itu memiliki tujuan masing-masing. Lah itu diberikan itu sebagai opsi. Kembali lagi siapa yang menentukan? Kita sendiri. Kebutuhan kita mau seperti apa dan mana yang harus kita gunakan secara tepat. Jadi menanggapi pertanyaan yang baru saja ini, kalau saya menyarankan keduanya itu penting. Karena apa? Kalau tidak terjadi summing atau tidak terjadi penambahan yang bagus, maka percuma kita melakukan hasil pengukuran. Entah itu dalam rangka kita membuat sebuah riset atau kita melakukan setup. Kalau tidak berjalan seiring, yang kita dapat pasti ya jeglong-jeglong kaya ombak segara. Sing kene munggah, sing kene entek. Engko begitu sing kene munggah, kene ganti entek. Ngoten nggih, Pak. Jadi keduanya ini penting. Dan kedua parameter inilah yang harus kita pelajari. Apa yang kita pelajari? Cara kita membaca. Mana yang harus kita baca dengan tepat. Setelah kita mengetahui titik baca itu, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Tepuk tangan Duh, untuk Cak Dodot. ting diki mau. Monggo yang lain. Saya- Ki maju. Suweneng aku nek Ya maju. di depan. Mlebu TV awakmu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Rizky Pratama. Nggih. Mas Dimas ya. Oke. Ini kembali lagi terkait software Smart Lab. Kan banyak berita di pasaran itu Smart Lab original dan krek-krekan. Itu apakah ada perbedaan yang sangat signifikan untuk pembacaan hasilnya? Untuk pembacaan hasil. Iya. Kembali lagi, kalau kita memakai software, yang perlu kita ketahui, kalau teman-teman yang digunakan OS-nya atau yang digunakan operating system itu Windows, yang perlu kita tahu, Windows itu hanya punya rumah. Sedangkan pengisi dari rumahnya itu adalah pabrikasi atau pabrikan lain yang membuat software. Kalau misalkan saya balik bertanya, kira-kira nek semate original tapi hardware yang digunakan untuk alat pengukuran itu ala kadarnya atau tidak memiliki nilai presisi yang tepat, kira-kira hasilnya tepat enggak? Menurut yang sudah melakukan pengukuran ini kira-kira tepat apa enggak? Software original, mikrofone wis mbuh ala kadarnya, sound kate wis mbuh nyilih ngene koncone. Kira-kira tepat apa enggak pengukuran? Enggak tepat ya? Berarti adapun selisih, Mas, itu tidak bergeser jauh. Terkecuali seperti Mac. Kalau kita menggunakan OS-nya Mac, dia rata-rata untuk software itu dia mengeluarkan sendiri. Dan itu sudah dikalibrasi, sudah disesuaikan dengan hardware yang mereka pasang. Makanya terkadang banyak aku rasa-rasa nok Mas nggo mic nggo Apple rawat apa-apa kudu tuku, apa-apa gak cocok, engko OS ganti software padha gak kena. Itu adalah ketepatan bahwa apa? Bahwasanya semua itu dalam rangka memiliki titik akurasi antara hardware dan software itu benar-benar jalan seiring.
Nah, terkadang podo-podo software ya, Mas. Engko tinggu ngukur enek sing moro-moro ceras mendek meneh. Set, kok kena meneh. Bedanya di situ. Jadi perbedaan di titik pengukuran itu antara iku krek-krekan itu tidak begitu benar-benar signifikan membawa pengaruh yang besar. Yang jauh lebih baku, software itu berjalan berdasarkan hardware yang dipasang. Nek mikrofone ngomongnya ngawur, menyampaikan hasil tangkapan niku ngawur, nggih dibaca ngawur oleh software. Tapi kalau mikrofonnya itu memang benar-benar akurat, ya dibaca akurat. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya Mas Dodi. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan oleh Jack maneh. Niku sama eling-eling Mas Jack lanang napa wedok? Napa Jack? Wedok. Nggih sama-sama nang siap pertanyaan meneh kok oleh sing lanang, sak set. Ya, oke. Begini, mohon maaf, mohon izin. Tadi saya menyimpulkan jawaban dari Cak Dodot bahwasanya untuk RTA ya. RTA itu kepanjangannya apa, Mas? Real time analyzer. Ada 3 yang digunakan yaitu antara white noise, pink noise, dan campuran dari keduanya yaitu bird noise ya. Ya, otomatis kita kebanyakan menggunakan pink noise mungkin ya. Pink noise, betul. Dapuk dagelan. Ya, jadi gini, saya minta digambarkan dari Cak Dodot perbedaannya nanti antara di RTA itu menggunakan sumbernya antara white noise, pink noise juga bird noise. Jadi oleh karena itu biar kita simulasinya lebih paham ya. Jadi andaikan menggunakan RTA dengan sumbernya pink noise, white noise maupun bird noise, jadi biar kita tahu dan tujuan dari ketiganya itu biar ada perbedaan. Mau dipakai alat ukur untuk driver atau high, mid, low dan subwoofer, monggo bisa digambarkan mungkin. Iki kira-kira teman-teman ini di antara sekian banyak niki aku pengen rusik yang sudah melakukan pengukuran menggunakan analyzer, angkat tangan. Yang sudah menggunakan pengukuran angkat tangan. Sing dhuwur aku gak ketok kok kene. Lho, lagi sakwidi. Iki kok nek dijelasno jero, kancane coloke terus ngene. Sing dijelasno ngono tok. Iki wayahku kapan? Iya, engko lek ngomong noise kabeh kok akhirnya. Ya. Akhirnya noise malah ngene tok. Aja nemen-nemen ya. Gini, karena sebelum ke noise saya takutnya itu ada yang terlewat banyak di depan. Iya, nanti yang itu malah jauh lebih penting. Sakno kanca-kanca ku lho ono sing blirik-blirik tok ngene. Ngene. Iki jane noise apa ya noise? Noise kemerosok apa ya? Mungkin bisa kita kembali ke membumi lagi ya. Biar enggak terlalu nang awang-awang ya. Sakno wis ngantuk ono tengkleng-tengkleng ngene. Kalau seumpama saya bertanya apa diperbolehkan? Saya aku ya? malah memberikan hadiah kepada Cak Dodot. Ya oleh. Tapi ini gak meleset dari tadi loh ya, karena ada pembicaraan Cak Dodot yang saya itu kepingin dijelaskan gitu tentang masalah suhu. Ya, tentang masalah suhu, Anda tadi bilang bahwa suhu itu tidak akan mempengaruhi frekuensi. Ayo Mas Amir kasih 1 set, Cak Dodot 2. Suhu pengukuran. Yes. Kasih 2 dulu. Lanang wedok ya. Jadi malah dikei aku. Aku tak karo ngadeg ya. Jadi begini Cak Dodot, saya itu sebagai orang awam, wong tuwek jadul umur swida yang tidak pernah mengikuti teknologi. Dan sampai hari ini saya itu ditui laptop, komputer, terus Pak, tolong iku laptopnya nyalakan ngono. Disirek tombol iki kayak ngono. Kadang iki dikon mateni ngono. Dhisik apa carane mateni? Iku lho di-shutdown dhisik. Aku gak ngerti rek ngene. Betul-betul gak ngerti dan sampai hari ini gitu saya iku kalau seumpama iki dalam keadaan terpaksa ya
Karena jeneng wong bodoh ya. Orang bodoh itu gitu. Kadang-kadang karena terpaksa jadi berani. Ya, Kadang sing rewangi wis wis gini ya. Ketika saya nyetel gitu, umpama saya menata suara, aku tak tahu iki high kaya apa, mid kaya apa, sape kaya apa gitu. Wis sak mampuku wis. Patokanku duduk gaya wos-wos, gak gaya angin lisus ya. Karena aku lek sok mau nggawe ping noise ngene. Jarene kanca-kanca iku lak kudu anu iku. Ping noise mareng ngono diwaca karo mikrofon ya. Mareng ngono dilebokno nang ngene sound card, nang ngene laptop mati aku laptop iki opo ngene. Gitu ya. Jadi sehingga itu tadi wis tak toto nek suara iki. Bengi tak toto tak rungokno. Enak iki. Begitu sesuke teko kluduk teko tutukin jam 09.00 jam 10 tak setel. Loh, kok gak podo karo mambengi kok kasar suarane. Terutama haiki lho kok mulai gak enak. Padahal mambengi iku prosoku enak halus, gak keri. Iki kok jadi keri. Jadi saya mengatakan gitu bahwa ketika suhu berubah, kayak frekuensinya berubah. Secara pendengaran. Tolong Cak Dodot dijelaskan. Nah makanya tepuk tangan untuk Cak Dodot. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kenapa di dalam pengukuran itu suhu harus ditentukan. Nah, kalau di dalam pengukuran, niki pengukuran ya. Kalau di dalam pengukuran menggunakan signal generator atau yang biasa digunakan teman-teman itu pink noise. Kalau pada waktu malam hari kita gunakan pink noise